warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofro Ulaili, NIM 1904134408. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media yang saya buat yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran. Tema pada pembelajaran ini adalah kondisi geografis Indonesia dengan subtema persebaran flora fauna di Indonesia. Di sini media yang saya buat adalah scrapbook berjudul Peta Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia, di mana di dalamnya terdapat materi-materi tentang persebaran flora dan fauna itu sendiri. Scrapbook ini dapat dimanfaatkan pada pembelajaran IPS kelas 7 SMP. Dengan menggunakan scrapbook ini, pembelajaran akan menjadi tidak monoton dan minat belajar siswa akan meningkat, terutama pada subtema persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bagaimana sih cara menggunakan media scrapbook ini? Ayo kita amati bersama materi apa saja yang akan dijelaskan pada scrapbook ini. Scrapbook Peta Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia. Pada halaman pertama, terdapat Peta Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia. Sebelum mempelajari ini, harus membaca terlebih dahulu identitas flora dan fauna Indonesia. Ini adalah gambar peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada tanda panah harus dari ke atas, terdapat pengertian flora. Di sampingnya juga terdapat pengertian fauna. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ditarik satu-satu semuanya agar mengetahui apa saja persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian terdapat zona persebaran flora dan fauna Indonesia. Terdapat 3 zona, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Kemudian ini dibuka. Terdapat garis Weber dan garis Wallace. Garis ini adalah garis yang memotong persebaran flora dan fauna Indonesia. Pada halaman selanjutnya, yaitu terdapat penjelasan zona Asiatis. Ini adalah gambar peta zona Asiatis, kemudian terdapat ciri-ciri fauna zona Asiatis. Selanjutnya yaitu fauna Asiatis, ini bisa dibuka. Terdapat gambar jenis-jenis fauna Asiatis, di mana susunannya sesuai dengan penjelasan di sampingnya. Ini juga bisa dibuka. Terdapat gambar flora Asiatis. Halaman selanjutnya terdapat penjelasan zona peralihan. Terdapat gambar peta zona peralihan. Kemudian ciri-ciri fauna zona peralihan dan jenis-jenis flora dan fauna di zona peralihan. Ini juga bisa dibuka. Terdapat gambar jenis-jenis fauna di zona peralihan, dan ini bisa dibuka lagi. Terdapat flora pada zona peralihan. Selanjutnya yaitu penjelasan pada zona Australis. Terdapat gambar peta persebaran pada zona Australis, kemudian ciri-ciri zona Australis. Ini terdapat flora dan fauna pada zona Australis. Ini bisa ditarik satu-satu, kemudian bisa dikembalikan lagi. Begitupun juga pada flora zona Australis. Selanjutnya adalah halaman yang terakhir, yaitu terdapat jenis flora dan fauna endemik. Terdapat pengertian flora dan fauna endemik, kemudian jenis-jenis flora fauna endemik beserta asal daerahnya, dan terdapat pemanfaatan flora fauna oleh manusia.
seperti bahan pangan, pariwisata, dan penelitian. Setelah mengamati dan mempelajari scrapbook persebaran flora dan fauna di Indonesia, saya akan menjelaskan LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik, di mana LKPD ini digunakan sebagai panduan aktivitas dalam pembelajaran serta latihan belajar peserta didik. Ini adalah cover LKPD yang telah saya buat dengan judul persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, terdapat kompetisi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, tujuan pembelajaran, dan petunjuk umum. Materi pokok pada LKPD ini adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kegiatan belajarnya adalah aktivitas belajar kelompok. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengetahui peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, serta mampu mengklasifikasikan jenis-jenis flora dan fauna sesuai dengan zonanya. Halaman selanjutnya yaitu berupa apersepsi yang digunakan untuk mengetahui sampai mana pemahaman peserta didik dalam mempelajari scrapbook yang telah dipelajari. Halaman selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, di sini dijelaskan langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pertama, buatlah kelompok menjadi 3 kelompok, di mana kelompok 1 yaitu Asiatis, kelompok 2 Peralihan, dan kelompok 3 Australis. Kemudian pelajari dan pahami scrapbook yang dibagikan. Selanjutnya, untuk penambahan penguasaan materi, bacalah rangkuman dan silahkan lihat video internet pada barcode di LKPD. Selanjutnya, kerjakan kegiatan Ayo Berlatih di LKPD. Kemudian, presentasikan hasil diskusi bersama kelompok di depan kelas dan tuliskan pertanyaan yang ditanyakan kelompok lain beserta jawabannya pada kolom tanya jawab. Dan yang terakhir adalah guru bersama peserta didik melakukan refleksi hasil belajar kelompok yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Di bawahnya terdapat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya terdapat rangkuman dan barcode, di mana rangkuman dan barcode ini bertujuan untuk menambah penguasaan materi pada peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan latihan belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik, di mana perintahnya yaitu guntinglah jenis-jenis flora dan fauna di bawah ini, kemudian tempel pada peta buta Indonesia yang disediakan berdasarkan jenis zona kelompok dan tulis nama jenis-jenis flora dan fauna sesuai nomor pada gambar pada kolom LKPD kalian. Berikut adalah jenis-jenis flora dan fauna beserta penomorannya. Di sini adalah kolom yang harus diisi jenis-jenis flora dan fauna sesuai pada zona atau tipe setiap kelompok masing-masing. Selanjutnya yaitu teka-teki silang yang bertujuan untuk mengasah pengetahuan peserta didik terkait materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kolom tanya jawab yang harus diisi hasil diskusi atau hasil tanya jawab peserta didik setelah presentasi di depan kelas. Dan ini adalah peta buta yang dibuat untuk menempel flora dan fauna sesuai dengan zona atau tipe kelompok masing-masing. Jadi, melalui media scrapbook dan LKPD yang digunakan dapat membantu dalam proses belajar mengajar baik bagi guru maupun bagi peserta didik, di mana manfaatnya bagi guru adalah dapat membantu untuk alat bantu mengajar atau menerangkan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sedangkan bagi peserta didik dapat digunakan untuk menambah pemahamannya terkait materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.